warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru hebat. Siang. Di sini saya mau menyampaikan dari hasil pembelajaran mendalam kemarin ya Bapak Ibu ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran mendalam, yaitu tentang pola pikir bertumbuh. Kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak Bapak Ibu. Karena itu juga jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Pola pikir adalah segalanya. Pola pikir, tindakan, hasil. Pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Pola pikir lebih penting dari keterampilan. Pola pikir atau mindset adalah fondasi dari keterampilan atau skill dan alat toolset. Pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Di sini ada jenis-jenis pola pikir. Pola pikir yang pertama growth mindset. Growth mindset yaitu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Yang fixed mindset yaitu keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap dan tidak banyak diubah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita itu termasuk dalam pembelajaran yang dari pola pikir tetap atau pola pikir bertumbuh. Yang tetap atau yang tumbuh Bapak Ibu? Tetap. Sebenarnya kalau kita memang sekarang itu dalam yang pembelajaran cara menganalisis suara yang PPT, pola pikir tetap. Jika kita di sini kan ya, suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Kalau yang di pola pikir bertumbuh, suara yang menimbulkan optimis dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Melakukan aksi sesuai dengan suara atau pola pikir bertumbuh. Nah, di sini Bapak Ibu ada dua. Yang satu suara pola pikir tetap dan yang satu pola pikir bertumbuh. Kita itu dalam kategori yang mana Bapak Ibu? Bertumbuh. Mencoba lagi. Kalau gagal kita mencoba lagi. Ya. Suara pola pikir bertumbuh. Ya. Kalau selama ini kita menggunakan yang suara pola pikir tetap, kalau yang sekarang kita menggunakan suara pola pikir bertumbuh. Kalau kita tetap aja berarti mau mati baik. Jalan di tempat. Ya kan? Iya Bapak Ibu. Kalau saya gagal, berarti saya tidak mampu. Kalau yang satunya, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Berarti yang bertumbuh. Yang intervensi pola pikir. Riset yang dilakukan The Power
The project of education research that skills menunjukkan bahwa intervensi pola pikir telah memberikan hasil yang sangat baik dalam meningkatkan prestasi akademik murid. Intervensi ini menjadi alternatif dan intervensi dikenal dengan the sense of purpose intervention. Nah, di sini Bapak Ibu prosedur intervensi pola pikir. Di sini yang pertama saat melihat ada murid yang menyerah ketika menemui tantangan atau kesulitan, segera dorong dia untuk mencoba lagi. Pada saat murid mau mencoba lagi, segera beri pujian karena telah mau berusaha. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada murid kita saat dia menemui tantangan atau kesulitan ingin menyerah, kita berikan dorongan supaya anak itu punya semangat, punya keberanian. Begitu Bapak Ibu. Lalu jelaskan kepada murid tersebut tentang PPT dan PPB dan perbedaan utamanya pada saat menghadapi tantangan dalam belajar. Kalau yang PPT itu berarti pola pikir tetap, kalau yang PPB itu pola pikir bertumbuh. Dan jelaskan kepada murid bahwa berbuat salah merupakan cara otak untuk belajar dan berkembang. Di sini ada komunitas belajar. Membangun komunitas belajar merupakan fondasi utama mengembangkan PPB. Di sekolah yang terdiri dari beberapa macam hubungan, yaitu hubungan guru dengan murid, hubungan guru dengan orang tua, serta hubungan guru dengan guru. Hubungan guru dengan murid dan adalah sangat penting sebab ini proses awal dari pembentukan PPB dalam kelas. Hubungan guru dan murid. Murid mengetahui bahwa gurunya yakin kepada kemampuan muridnya dalam belajar. Murid menghormati dan menyukai gurunya. Murid mau meminta masukan dari gurunya. Murid sadar bahwa nilai akademik yang diperoleh lebih penting daripada perkembangan diri mereka sendiri. Murid merasa aman dan dengan gurunya. Pujian pribadi dengan pujian proses. Cara guru memberi pujian atau kritik juga menjadi faktor yang sangat menentukan tipe pola pikir yang akan dibentuk pada murid. Contohnya misalnya, anak itu bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Kita beri pujian pada anak itu. Wah nak, kamu hebat sekali. Kamu sudah selesai mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Terus kasih foto-foto enggak Bu? Ya toh? Kasih upload dong. Kita beri pujian misalnya kayak tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Pujian pribadi. Kamu memang berbakat dalam matematika. Kamu pintar sekali. Kamu anak yang baik. Wow. Kamu seorang seniman yang luar biasa. Kamu memang terlahir menjadi seorang penulis. Pujian proses. Nah, di sini ada contoh juga yang pujian proses. Kamu butuh materi matematika yang akan menantang otakmu. Kamu telah menggunakan strategi yang tepat untuk menjawab soal ini. Kamu patut diapresiasi untuk usahamu yang sangat baik. Seperti itu ya Bapak Ibu contohnya.
Di sini Bapak Ibu ada tentang dimensi profil lulusan, tentang prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran. Untuk yang dimensi profil lulusan, dimensi lulusan yang merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai, yaitu tentang keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Untuk yang prinsip pembelajaran, di situ prinsip pembelajaran merupakan dasar karakteristik pembelajaran dalam mendalam, yaitu kesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pengalaman belajar sebagai proses yang dialami peserta didik dalam pembelajaran, yaitu memahami dan mengaplikasikan, merefleksi. Dan yang terakhir, kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran sebagai panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran, yaitu praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Di sini ada kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, praktik di pedagogis. Penggunaan model dan metode pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah, yang kontekstual, kolaboratif, serta eksplorasi banyak ide-ide, pasti akan sering berhadapan dengan berbagai hambatan, tantangan, dan kesulitan yang sangat membutuhkan PBB. Selain itu, penggunaan peta pikiran juga akan sangat berguna dalam praktik ini, sebab bisa memvisualisasikan proses pembelajaran. Yang untuk lingkungan pembelajaran, mengembangkan budaya belajar demi menciptakan iklim belajar yang kondusif, serta bisa memotivasi murid untuk bereksplorasi dan kolaborasi. Sangat membutuhkan PPB karena murid membutuhkan keyakinan yang kuat bahwa eksplorasi dan kolaborasi mereka bisa tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, kemitraan pembelajaran. Pembentukan kemitraan lewat hubungan yang kuat antara guru dengan murid, guru dengan orang tua, serta guru dan guru. Sangat membutuhkan PBB karena dibutuhkan adanya saling percaya dari setiap pihak yang terlibat. Terus yang terakhir, tentang pemanfaatan digital. Sekarang itu semua serba digital, Bapak Ibu. Pemanfaatan digital atau media digital sangat membutuhkan digital mindset agar terbentuk keyakinan bahwa manusia dan mesin tidak harus bersaing, tapi harus berkolaborasi. Apa Bapak Ibu berkolaborasi? Kerja sama, karena bisa saling memperkuat. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Ibu Lydia, saya persilakan. Selanjutnya yaitu pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam definisinya yaitu pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan
dan mengembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Kemudian, mengapa pembelajaran mendalam ini dikatakan memuliakan? Karena dalam penerapan pembelajaran mendalam, semua pihak ini terlibat, saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Yaitu yang ini tadi pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Next. Kemudian kerangka kerja pembelajaran mendalam. Next. Nah, yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Walul, yaitu pembelajaran mendalam, yaitu ada 8 dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, dan kerangka pembelajaran. Next. 8 dimensi profil lulusan itu apa aja sih? Yaitu yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kewargaan. Ketiga, penalaran kritis. Keempat, kreativitas. Next. 5, kolaborasi. 6, kemandirian. 7, kesehatan. Dan yang ke-8, komunikasi. Next. Kemudian penerapan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu ada 3, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Berkesadaran itu meaningful, yaitu di mana peserta didik itu mereka itu sadar tujuan pembelajaran kita itu apa. Kemudian bermakna itu di mana peserta didik itu dapat mengaitkan pengalaman murid sebelumnya ke pengetahuan yang baru dalam kehidupan sehari-hari. Dan menggembirakan. Mengapa disebut menggembirakan? Dalam proses pembelajaran itu harus menggembirakan. Seperti apa? Dalam proses pembelajaran itu bisa dengan cara berpikir positif, menggembirakan. Salah satunya kita melakukan ice breaking. Itu salah satu contoh dari menggembirakan. Next. Kemudian pengalaman belajar, yaitu ada 3, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nah, di sini nantinya akan dijadikan perencanaan pembelajaran ya Bu Walul. Nah, yaitu memahami. Di sini tahap memahami yaitu tahap awal peserta didik untuk aktif mengonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Kemudian mengaplikasi belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian merefleksi proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Next. Nah, kemudian tadi pola pikir, tentang pola pikir kerangka pembelajaran. Nah, sekarang kerangka pembelajaran yaitu ada praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Praktik pedagogis, strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai 8 dimensi profil lulusan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar murid. Kemudian kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran membentuk hubungan yang dinamis antara guru, murid, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Kemudian lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antar ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Kemudian yang keempat, pemanfaatan digital. Pemanfaatan teknologi digital juga memang peran penting untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif. Nah, sekian Bapak Ibu materi yang kami dapat dari pelatihan pembelajaran mendalam kemarin di SD 5 Uripan. Sepertinya Bapak Ibu ini ngantuk ya? Coba Bu Walul explain dulu. Tangan diputar-putar
Baiklah Bapak Ibu, sudah agak rileks ya setelah news breaking. Baiklah Bapak Ibu, tadi penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.